I just had to let you know you're she a happy baby boo, she a happy baby boo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin baca doa pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya dari dokter. Sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah membantu memasak di rumah? Ya, kalau menurut Jihan itu, apakah memasak itu ada resiko berbahaya atau tidak? Betul sekali, karena itu perlu kita harus memahami tentang ketiga. Jadi sebelum kita masuk dapur itu kita harus menggunakan APD yang lengkap dulu, misalnya seperti celemek, terus kita menggunakan tutup kepala ataupun menggunakan sarung tangan, dan harus ada lap basah dalam kering. Jadi sekarang Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan apa itu pengertian ketiga. Oke, baik, silahkan. Sekarang biar kalian lebih paham tentang apa itu ketiga, jadi Ibu akan menampilkan video satu tentang bahayanya di dapur yang terjadi di restoran ataupun di hotel. Jadi berhubung fokusnya tidak bisa nyala, jadi Ibu akan kirim ke WA grup kalian masing-masing untuk menonton. Setelah itu kalian simpulkan apa itu yang kalian dapat dari video itu, kalian simpulkan dalam bentuk kelompok. Jadi Ibu akan meminta nanti dibentukkan 5 kelompok, masing-masing dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Sebelum kalian membuat kelompok itu, tapi Ibu akan menunjuk seorang untuk menjelaskan apa yang ada di dalam video itu. Oke, kalian tadi kan udah tengok video yang dikirim ke grup WA kita. Jadi di dalam video itu kita udah lihat bahwa di dalam dapur itu orangnya tidak menerapkan ketiga yang benar. Misalnya kayak lantainya basah, itu kan bisa menyebabkan orang terpeleset pas memasak, bisa jatuh wajan bermuka ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus di video tadi itu juga penggunaan alatnya tidak hati-hati dan tidak memakai APD yang lengkap, misalnya tidak menggunakan celemek, tidak menggunakan baju praktek ataupun tidak menggunakan sarung tangan. Itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di dapur. Nah, jadi sekarang kan kalian kan udah lihat nih di WA grup itu. Jadi Ibu akan menunjukkan satu orang untuk dapat menjelaskan di depan apa yang kalian pahami. Terus biar semua kawan itu biar tahu bahwa penerapan ketiga itu penting di dalam dapur. Nah, jadi Ibu akan memberikan waktu 1 menit
kalian menyimpulkan, nanti Ibu akan tunjukkan. Jadi sambil kita menunggu waktu kawan kita untuk menyimpulkan, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit lagi bahwa kalau kita kan di bidang boga nih kan, jadi penerapan K3 itu emang penting kali ya, karena itu emang jadi makanan sehari-hari kita biar kita tidak mengalami kecelakaan di dapur. Walaupun kita udah pakai sepatu yang anti licin itu ya, biar tidak licin di dapur, kalau emang udah lantainya basah kali ataupun berminyak, tumpah minyak, itu akan dapat menyebabkan kecelakaan di dapur juga. Jadi penggunaan APD itu yang lengkap itu sangat penting bagi untuk kita yang emang khusus boga ini. Emang sangat penting untuk penggunaan APD yang lengkap pas masuk ke lab. Oke, jadi kan waktunya sudah habis. Ibu akan menunjukkan satu orang untuk menjelaskan yang ada di video itu dengan benar dan bisa dipahami dengan kawan semua. Jadi Ibu akan menunjukkan Putri untuk menjelaskan ke depan ataupun sebenarnya di depan duduknya. Bisa dijelaskan dengan singkat tapi biar semua kawannya bisa paham. Nah, betul sekali yang dijelaskan oleh Putri yang tadi. Betul sekali, itu emang udah termasuk penerapan K3 di dapur. Jadi untuk kalian tuh harus paham ya, sebelum masuk ke area dapur itu kalian harus paham apa aja yang akan menyebabkan terjadi kecelakaan di dapur. Nah, sekarang Ibu akan minta kepada kalian untuk membentuk 5 kelompok aja. Untuk dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kan kita ada 25 nih di siswanya. Jadi Ibu minta untuk 5 kelompok dibagi terus. Nanti Ibu akan membagikan KPD ini untuk didiskusi sama kelompok kalian. Itu untuk misalnya di sini ada gambar APD itu jenis APD yang lengkap, jenis APD itu kan. Jadi kalian nanti di sampingnya mendiskusikan sama kelompok kalian untuk menulis manfaat dari APD ini. Misalnya kayak sarung tangan plastik ini, manfaatnya untuk apa? Jadi nanti kalian kumpul sama Ibu, nanti Ibu lihat dulu. Setelah itu kalian akan presentasi satu kelompok dan satu pertanyaan untuk kelompok yang tampil itu. Tadi kan Ibu udah bagikan ke KPD-nya, kalian kan udah buat semua tuh. Kan Ibu udah suruh bagikan kelompok jadi 5. Untuk sekarang Ibu minta untuk satu kelompok untuk tampil di depan untuk menjelaskan hasil kalian yang diskusi. Jadi untuk kelompoknya Ibu akan acak. Untuk kelompok yang maju itu Ibu minta kepada kelompok 4 untuk maju ke depan. Silakan sekarang. Nah, kan tadi kawan kalian kan udah jelaskan yang kelompok 4 di depan. Jadi untuk kelompok lain silakan untuk memberi tanggapan terhadap kelompok 4 untuk apa yang tidak kalian pahami. Silakan berada kelompok 4. Ibu beri kesempatan untuk satu kelompok untuk bertanya. Yang lain bisa dikirim di WA kita untuk pertanyaan yang kalian ingin bertanya pada kelompok 4. Tadi kan kalau kalian kan presentasi hasilnya. Jadi beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan di depan dan sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nah, kawan
kalian kan sudah jelaskan tadi di depan tentang tugas ibu berikan di LKPD itu tentang mencari manfaat dari alat-alat pelindung diri yang ada di dapur itu kan. Nah, untuk sekarang ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi yang ibu bilang dari awal sampai akhir. Oke, ibu minta kepada Harry untuk disimpulkan materi yang ibu sampaikan tadi. Oke, ibu berterima kasih kepada Harry yang sudah menyimpulkan materi pada pagi ini. Jadi untuk kesimpulannya hari ini, ketiga adalah upaya untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kerja di dapur. Kan kita tahu di dalam dapur itu kan ada berbagai potensi bahaya, misalnya kayak kena pisau, terus tergelincir, terus kebakaran. Jadi untuk mencegahnya itu kita harus menggunakan APD yang lengkap. Misalnya kita menggunakan sandal tidak licin, terus menggunakan apar, harus disediakan apar di dapur, terus menggunakan sarung tangan. Nah, jadi untuk materi hari ini ibu tutup sampai sini. Semoga ilmu ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ibu minta kepada kedua kelas untuk membaca doa penutup atau doa itu. Berdoa dulu. Oke, ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dan keaktifan kalian. Ibu beri info dulu. Sampai sini ibu minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're